Kawasan hutan mangrove terbesar nomor 2 di dunia setelah Amazon yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Hancurnya kawasan hutan mangrove tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan pemilik HPH di wilayah itu yang melakukan penebangan di wilayah zona pelindung. Pengerusakan cagar alam hutan mangrove di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang merupakan hutan mangrove terbesar nomor 2 di dunia setelah Amazon, saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Diperkirakan luas kerusakan cagar alam hutan mangrove tersebut mencapai 5 kali luas lapangan sepak bola. Diduga akibat ulah perusahaan pemegang HPH yang melakukan penebangan hingga mengakibatkan paru-paru dunia itu hancur. Di sini adalah tempat penampungan kayu mangrove dari perusahaan. Data Global Forest Watch tahun 2021 di Pulau Amutu Besar dan Amutu Kecil muncul peringatan merah hilangnya tutupan pohon skala besar di wilayah itu. Hancurnya hutan mangrove tersebut akibat adanya aktivitas industri oleh salah satu perusahaan yang melakukan penebangan di zona pelindung. Sedikitnya lahan seluas 5 kali lapangan bola di kawasan cagar alam hutan mangrove rusak parah. Ini adalah TPK atau di tempat penebangan mangrove atau dari perusahaan Amutu, ya PT Bumi. Itu yang beroperasi di Teluk Bintuni dari semenjak mungkin kita masih kecil ya. Saya masih kecil. Itu sampai sekarang, tapi inilah bekas penebangan. Kita lihat dulunya menurut penjelasan abang saya ini, ex karyawan dari situ juga, itu bahwa dulu penebangannya menggunakan tenaga manusia atau maksudnya tapi manual begitu, tapi sekarang menggunakan alat. Jadi memang kalau mau dilihat ini, kalau menggunakan alat ini kasihan, sayang sekali memang merusak ini alam ini sekali. Tapi kalau tetapi kelihatan ini 3 tahun terakhir kan dipakai alat. Kemudian satu lagi tidak ada penanamannya. Ini bukti tidak ada penanaman. Karena memang kondisi di sana juga kemarin kita lihat itu tidak ada bibit, rusak dia punya persemaiannya. Data Global Forest Watch tahun 2021 memperlihatkan di wilayah Amutu Besar dan Pulau Amutu Kecil muncul peringatan hilangnya tutupan lahan skala besar di wilayah itu. Berdasarkan analisis spasial oleh Oregon Nusantara dalam periode 2001 hingga 2021 itu telah terjadi pembukaan hutan alam mangrove atau deforestasi dengan luasan 2.982 hektar di areal konsesi PT Bintuni Utama Murni Wood Indonesia atau BUMWI. Pembukaan hutan alam ini terkonfirmasi juga dari data PNBP bahwa PT BUMWI itu melakukan pemanenan kayu di areal hutan mangrove. Kalau kita lihat dari citra satelit, Pulau Amutu dan Sarbe itu adalah salah satu lokasi yang memiliki intensitas deforestasi yang cukup tinggi. Meskipun mereka memiliki usaha pemanenan hasil hutan alam, bukan berarti BUMWI itu bebas untuk melakukan penebangan tanpa diimbangi tindakan lainnya. Kalau kita lihat lebih detail, bahwa deforestasi yang terjadi konsesi BUMWI itu memiliki pola tebang habis, yang seharusnya kegiatan pemanenan dengan izin hutan alam itu dilakukan secara tebang pilih, sehingga deforestasi di kawasan hutan mangrove ini itu tidak hanya memicu kerusakan pada ekosistem, misalnya kehilangan keanekaragaman hayati lokal, keanekaragaman perikanan, tapi lebih besar lagi, kejadian ini itu memicu perubahan iklim, sebab ekosistem yang terdapat pada kawasan pesisir termasuk mangrove itu memiliki peran tinggi ya dalam kendali total budget karbon di tengah kondisi global
yang semakin tidak menentu, terlebih menyoal perubahan iklim, konservasi mangrove ini seharusnya menjadi fokus seluruh pihak, termasuk juga perusahaan sebagai bagian dari aksi mitigasi. Nah, alih-alih meningkatkan pendapatan misalnya bagi negara begitu ya, kejadian ini tuh justru berkontribusi buruk bagi keberlanjutan lingkungan, terutama mangrove Papua sebagai paru-paru dunia. Maka seharusnya seluruh pihak termasuk perusahaan itu harus melakukan penanaman kembali agar ekosistem lokal di sana itu tetap terjaga kelestariannya. Tokoh pemuda suku Wamesa, Teluk Bintuni, Roy Masyewi, serta penggiat lingkungan Trifonia Nafurbenan meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Diproses sesuai hukum yang berlaku gitu. Karena itu yang saya kembali bahwa kalau kami yang bertindak atau rakyat kecil yang bertindak itu susah kalau melawan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, tetapi kan negara ini negara hukum, jadi maka saya sebagai pemuda bersuara juga ketika dari saudara-saudara bahkan dari kepolisian ketika mendengar mau membantu kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan mari kita sama-sama untuk mengusut itu. Dan saya pikir itu menjadi studi kasus pemerintah daerah, juga pihak-pihak kepolisian, aparat yang bertanggung jawab dengan berbagai hal yang mungkin bisa secara tegas ditindak. Dengan hadirnya pihak kepolisian mungkin bisa membantu masyarakat dengan cara bahwa cepat untuk bisa menangani hal ini secara serius, sebab kita lihat sebenarnya hutan itu bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpaus, sangat menyayangkan kejadian ini. PT Bumi ini awalnya memiliki izin tahun 2007 untuk luasan area izin mereka seluas 82.120 hektar. Namun saat ini izin tersebut sudah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di wilayah kami di Bintuni yang mungkin teman-teman lihat, itu ada PT Bintuni Utama Wood Industry yang awalnya memiliki izin sebagaimana keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 213 Menhut 2 Romawi 2007 tanggal 28 Mei 2007 yang diberi konsesi untuk luasan area izin mereka itu adalah 82.120 hektar. Namun saat ini sudah dicabut berdasarkan SK Menteri nomor 145 Men LHK garis miring Setjen HPL 3 garis miring 2 tahun 2023 pencabutan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama PT Bintuni Utama Murni Wood Industry ya. Perjanjian berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dari PT Bintuni Wood Industry ini pertama tidak lagi melakukan pemanenan atau pemanenan kayu termasuk juga sekarang mereka sudah beralih ke jasa lingkungan ya, yang sedang dalam proses di KLHK. Mungkin mohon teman-teman bisa konfirmasi dengan Ibu Menteri atau mungkin Dirjen KLH tentang keberadaan industri ini, PT Bintuni Utama Wood Industry itu. Baik. Ya, yang kedua terhadap areal bekas tebangan ini mereka janji akan dipulihkan. Ya, itu tentu kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, terutama dinas kehutanan ya.
Sementara itu, manajer perusahaan PT Bintuni Utama Murniwood Industri, William Kevin, menjelaskan pihaknya tengah melakukan survei lapangan termasuk kebutuhan bibit untuk penanaman kembali. William Kevin enggan memberikan keterangan jelas terkait penanaman kembali di kawasan hutan mangrove yang telah ditebang. Kita ada melakukan survei lapangan ya, survei lapangan termasuk nanti juga untuk kebutuhan bibit yang akan ditanam kembali. Ya, tapi karena masih peralihan, kita kan dari tadinya eksploitasi sekarang ke restorasi ya, untuk melakukan pemeliharaan hutan itu dan untuk peralihan bisnisnya ke karbon. Dampak dari hancurnya hutan mangrove ini, pulau-pulau kecil yang berada di dekat kawasan tersebut ikut hancur. Akibat eksploitasi tersebut berdampak pada penghasilan para nelayan, khususnya nelayan kepiting dan udang di wilayah itu. Kawasan hutan mangrove terbesar nomor 2 di dunia setelah Amazon ini, saat ini perlu perhatian khusus semua pihak untuk menjaga keseimbangan alam dalam pemenuhan oksigen dunia. Ini dari mana? Dari Penada ya? Iya, kalau cari sendiri setengah mati. Sudah setengah mati ya? Kemarin saya pergi mancing cuma dapat 1 ekor, 1 kilo dari penada. Iya. Sekarang mungkin udah harga turun jadi 50 mungkin. 1 kilo ya? Tapi saya sudah bawa di penada lagi karena tidak dapat super. Kemarin dapat 1 saja saya. Pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat bekerja keras untuk menyelamatkan kawasan penghasil oksigen terbesar di dunia tersebut. Di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu, terlebih menyoal perubahan iklim, konservasi mangrove seharusnya turut menjadi fokus seluruh pihak termasuk perusahaan sebagai bagian dari aksi mitigasi